Come here. Remember, Kung Fu lives in everything we do, Xiao Zhui. Everything is Kung Fu. Halo kekawanan dimanapun berada, Zai kembali hadir hari ini untuk nemenin rebahan santuy kalian semua. Nah, setelah beberapa episode kemarin aku bahas film-film baru, sekarang tibalah waktunya untuk kembali ke tahun 2010 dengan film bergenre kungfu-kungfuan The Karate Kid. Duet aktor Jackie Chan dan Jaden Smith kecil di film ini sukses membuat hidup seluruh ceritanya, apalagi drama-dramaannya yang netes-netes dah tuh air mata. Well guys, sebelum kita mulai ceritanya, lagi-lagi seperti biasa aku mau mengingatkan ke kalian semua tentang spoiler di konten ini. Tapi kayaknya kebangetan banget deh kalau sampai ada yang belum nonton nih film. So, tanpa kebanyakan bacot di awal, kita mulai aja yuk. Dongeng sebelum tidur. Terima kasih. Dongeng sebelum tidur. Cerita bermula di Amerika dengan memperlihatkan seorang single mother bersama putranya yang bernama Dre lagi bersiap-siap untuk pindahan ke Cina. Seorang emak-emak cerewet dan juga anak lelaki bandel yang sembrono dalam melakukan segala hal. Singkat cerita, mereka berdua pun kini sudah tiba di Cina dan langsung menuju apartemen. Di sana Dre langsung ketemu sama bocah seumurannya yang juga berasal dari Amerika bernama Harry dan sekaligus menjadi teman pertamanya di negeri tirai bambu. How come you guys are moving to China? Passport, please. Thank you. She works at the car factory. Look at you, making friends already. I'm Harry. Hi, Harry. Kemudian sesaat setelah guide yang ngejemput mereka di bandara tadi pergi, ibunya Dre mendapati kalau keran air panas di kamar mandi mereka nggak berfungsi, hingga dia pun segera menyuruh anaknya untuk mencari Mr. Han, tukang reparasi di sekitaran apartemen. Nggak nunggu waktu lama, Dre pun segera berangkat untuk mencari Mr. Han. Lalu setelah ketemu, dia menemukan si Mr. Han ini lagi makan dan seolah sangat terganggu dengan kedatangan Dre. Hingga bocah ini pun segera memberitahu maksud kedatangannya serta langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Lanjut, ketika di perjalanan pulang, Dre melihat sekumpulan anak seumurannya sedang bermain-main di taman dekat tempat tinggalnya. Dan kebetulan di sana juga ada Harry, hingga dia pun bisa dengan mudah ikut bermain bersama mereka. Kemudian seusai bermain, Dre juga sempat kenalan dengan seorang gadis bernama Mei Ying yang ketika itu lagi latihan biola. Mereka berdua cepet banget akrab karena Mei Ying emang sudah dari awal suka dengan tingkah konyol Dre. Lalu tiba-tiba di tengah obrolan mereka berdua, datanglah seorang cowok bernama Cheng yang langsung marah-marah kepada Mei Ying karena sudah terlalu dekat dengan Dre dan sepertinya dia juga naksir dengan Mei Ying. Walaupun Dre nggak ngerti apa yang mereka obrolin di sana karena memakai bahasa Cina, akan tetapi melihat sang gebetan dibentak-bentak kayak gitu membuat jiwa gentlenya keluar dan langsung berusaha untuk melerai. Namun yang terjadi selanjutnya, Dre malah dihajar habis-habisan oleh Cheng sampai babak belur. Beruntung Mei Ying berhasil meredakan emosi Cheng serta menghentikannya memukuli Dre. Di sini tampak jelas kalau si Cheng jago banget bela dirinya. Esok paginya tibalah saat hari pertama Dre masuk sekolah, dan karena nggak ingin ibunya khawatir tentang perkelahian kemarin, sebelum berangkat Dre memakai makeup dulu di sekitaran matanya yang lebam. Singkat cerita, diantar sang ibu sampailah Dre ke sekolah barunya. Ternyata Mei Ying serta Cheng juga bersekolah di sana, dan benar saja ketika jam istirahat tiba di kantin, Dre kembali dibully oleh si Cheng dengan menjatuhkan nampan makanan miliknya. Dan dari sinilah ia mulai membenci kepindahan mereka ke Cina. Kemudian setelah pulang dari sekolah, sore harinya Mr. Han datang ke rumahnya untuk memperbaiki keran yang rusak. Beliau tiba tepat saat Dre lagi latihan dengan mengikuti beberapa gerakan karate yang ada di TV. Dan karena terlalu fokus, Dre sampai nggak dengar ketika Mr. Han yang saat itu lagi di kamar mandi memanggil-manggil dirinya hingga beliau pun mengambil tutup odol kecil untuk selanjutnya dilemparkan tepat mengenai lehernya Dre. Hal ini tentu saja mengagetkannya karena bisa-bisanya orang tua ini melemparkan benda sekecil itu dengan akurat.
Lalu nggak lama ibunya pun pulang serta langsung ngomelin Dre di depan Mr. Han karena kebiasaannya yang selalu meletakkan jaket di lantai. Hari-hari berikutnya di sekolah, Dre terlihat selalu berusaha untuk sebisa mungkin agar menghindar dari Cheng dan komplotannya. Sampai akhirnya ia pun tiba di sebuah ruangan tempat Mei Ying latihan biola. Dari sinilah hubungan keduanya menjadi tambah akrab. Akan tetapi ketika keluar dari ruangan tersebut, secara nggak sengaja Dre berpapasan dengan Cheng. Dan seperti biasa mereka lagi-lagi ngebully Dre. Just stay away from us. All of us. Lanjut ketika hari libur, Dre diajakin emaknya untuk sekedar jalan-jalan di sekitaran Beijing. Sampai ketika mereka berdua melihat sebuah perguruan kungfu yang sangat besar, semangat Dre seketika berkobar saat melihat ratusan anak di sana mengikuti pelatihan kungfu. Akan tetapi saat masuk lebih jauh ke dalam, mukanya Dre tiba-tiba berubah ketika melihat Cheng juga berada di sana bersama kelompok khusus yang dilatih langsung oleh pemimpin dojo. Dengan muka bermuram durja, Dre pun segera ngajakin emaknya pergi dari sana karena berpikir kalau sekarang sudah nggak ada lagi kesempatan baginya untuk bisa melawan Cheng. Dan pastinya dia juga akan terus-terusan dibully oleh mereka semua. Melihat perubahan drastis di wajah sang anak, emaknya pun lantas mempertanyakan hal tersebut. Sambil menangis, Dre menjawab ketidaksukaannya terhadap Cina serta meminta untuk sesegera mungkin bisa balik lagi ke Amerika. Namun hal ini tentu saja nggak mungkin bisa terjadi karena kontrak kerja sang emak masih sangatlah lama hingga Dre pun mau nggak mau harus menerima kenyataan itu. Di sisi lain ternyata Mr. Han secara nggak sengaja juga mendengarkan ungkapan kesedihannya Dre. Hari itu sepulang sekolah, Dre yang udah kelewat kesel dengan perlakuan gengsi Cheng terhadapnya nekat mengendap-endap pergi mengikuti mereka untuk kemudian secara diam-diam menyiramkan air limbah restoran kepada mereka semua. Mengetahui kalau itu adalah ulahnya Dre, Cheng and the gang seketika langsung mengejar melewati kawasan kumuh serta rumah-rumah warga hingga akhirnya Dre pun terperangkap di jalan buntu. Dan gak nunggu waktu lama di sana ia pun dihajar habis-habisan oleh mereka semua. You're fast. Meskipun Dre terlihat udah nggak mampu lagi ngelawan, akan tetapi Cheng tanpa ampun masih mau melanjutkan aksinya. Beruntung Mr. Han tiba-tiba datang serta langsung menghentikan Cheng. Tapi ya emang pada dasarnya nih bocah nggak ada akhlak sama sekali hingga ia pun tanpa segan ngajakin teman-temannya untuk mengeroyok beliau. Nah disinilah kita semua akhirnya tahu kalau tukang reparasi ini ternyata juga seorang ahli kungfu. Terlihat dari caranya menangkis semua serangan bocah tersebut sampai-sampai mereka semua dibuat saling pukul satu sama lain. Kemudian setelah kejadian barusan, Mr. Han lalu ngebawa Dre yang udah nggak bisa gerak lagi ke rumahnya untuk diobati menggunakan pengobatan tradisional Cina, yang mana secara ajaib bisa nyembuhin dia dalam sekejap. Di sini Mr. Han ngasih tahu kepada Dre kalau beliau mempelajari kungfu dari ayahnya dan sampai detik ini belum pernah sekalipun mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Lalu Mr. Han juga ngejelasin kalau kelakuan bocah-bocah tadi nggak semata kesalahan mereka, karena sebenarnya nggak ada namanya murid yang buruk dan hanya ada guru yang buruk. Mendengar hal tersebut, Dre lantas meminta bantuan Mr. Han untuk ngomong kepada guru mereka agar nggak lagi ngebully dia. Singkat cerita, sekarang sampailah mereka berdua ke dojo tempat latihannya Cheng. Di sana, Mr. Han langsung ngutarain maksud kedatangannya ke sini yaitu untuk berdamai serta meminta mereka semua agar nggak lagi gangguin Dre.
Akan tetapi permintaannya tersebut seketika ditolak mentah-mentah oleh Guru Lee. Bahkan sekarang dia nggak ngizinin mereka berdua pergi sebelum salah satu di antara Mr. Han atau Dre melakukan duel di tempat tersebut. Nggak mau keributan semakin berlanjut, Mr. Han lalu menunjuk sebuah poster turnamen kungfu sekaligus menantang murid-muridnya Guru Lee untuk bertarung di sana secara adil. Kemudian sepulangnya dari sana, barulah Mr. Han ngejelasin kepada Dre kalau sebentar lagi dia akan mengikuti sebuah turnamen kungfu melawan Cheng serta teman-temannya secara adil. Dan untuk itu beliau akan mengajarkan kungfu yang sebenarnya kepada Dre. Karena yang dia lihat barusan bukanlah definisi sesungguhnya dari kungfu. I will teach you real kung fu. Keesokan harinya tepat di hari libur, Dre pun segera berangkat pagi-pagi sekali ke rumah Mr. Han setelah sebelumnya minta izin kepada sang emak. Di hari pertama latihannya, Dre yang udah kebiasaan naruh jaket sembarangan diminta Mr. Han untuk menggantungkannya di tempat yang sudah ia sediakan. Lalu kemudian mengambilnya kembali, memakai, melepas, serta menggantungkannya lagi sampai berulang kali. Alih-alih mendapatkan latihan tentang jurus-jurus kungfu, seharian full Dre hanya disuruh melakukan hal tersebut berulang-ulang. Dan tanpa ia sadari, ketika pulang ke rumah secara nggak langsung, Dre akhirnya untuk pertama kalinya menggantungkan jaket tanpa harus disuruh emaknya. Take it down. Mr. Han. Esok hari pun tiba dan masih seperti kemarin, Dre lagi-lagi diminta untuk melakukan rutinitas menggantung jaketnya sampai beratus-ratus kali. Bahkan Mr. Han pun sampai rela mayungin Dre ketika hujan. Di sekolah ternyata kabar tentang keikutsertaan Dre di turnamen sudah tersebar luas bahkan sampai ke telinganya Mei. Lalu ketika melihat sang gebetan terlalu khawatir terhadapnya, Dre pun lantas mengalihkan pembicaraan dengan mengajak Mei untuk ketemuan di sebuah festival Shishi, semacam perayaan Valentine ala Tiongkok yang sebentar lagi akan diadakan. Singkat cerita, seusai latihan, Dre, emaknya, serta Mr. Han pun segera berangkat menuju festival. Nah, sesampainya di sana, bocah ini langsung pamit serta nyelonong begitu aja meninggalkan Mr. Han bersama emaknya untuk ketemu Mei. Yeah, Mom. Yeah? I'm gonna go. Okay. 20 minutes. 20. Okay. Di belakang panggung, dua bocah ini pun duduk bersama sambil mendengarkan Pak Dalang menceritakan kisah wayangnya. Dan karena Dre nggak ngerti sama sekali bahasa Mandarin, dengan sabar Mei menerjemahkan itu semua kepadanya. Lalu di sini juga mereka berdua saling berjanji untuk menghadiri perlombaan masing-masing apapun yang terjadi. Dre dengan turnamen kungfunya, sementara Mei dengan lomba musik. I'll be there at your audition if you come to my tournament. I swear that I'll be there at your audition. Kemudian hari-hari berikutnya kembali dijalani Dre dengan rutinitas menggantung jaketnya bersama Mr. Han. Beribu-ribu kali jumlah yang sudah ia lakukan, akan tetapi Mr. Han masih belum juga mengajarkan satu jurus pun kepadanya. Sampai saat dimana kesabaran Dre sudah habis, ia pun menyerah dan memilih untuk pergi dari sana. Tapi Mr. Han segera mencegahnya untuk kemudian menunjukkan kepada Dre kalau dibalik gerakan-gerakan yang ia lakukan selama ini, secara nggak sadar sudah melatih refleks serta kemampuan dasar dari kungfu. Bahkan Dre sampai terkejut ketika menyadari kemampuan dirinya sendiri. Remember, always strong. Kung fu lives in everything we do, Xiaozhui. Everything is kung fu. Setelah menguasai dasar bela diri kungfu, hari itu Dre dibawa Mr. Han ke desa tempat kelahirannya untuk memperdalam ilmunya, ke sebuah kuil di atas gunung yang mana dulu waktu kecil di sini jugalah dia mempelajari kungfu dari sang ayah. Sesampainya di kuil, barulah Dre akhirnya melihat bagaimana indahnya kemurnian kungfu, dan dari sekian banyak orang di sana rupanya ada satu yang mencuri perhatian Dre, yakni seorang perempuan yang menari dengan santainya mengikuti gerakan ular kobra. Sampai-sampai Dre pun terbawa suasana dan secara nggak sadar juga mengikuti gerakan tersebut. Akan tetapi dari penjelasan Mr. Han, ternyata dia salah besar, karena nyatanya ular tersebutlah yang sudah mengikuti gerakan si perempuan.
Lanjut, setelah diminta Mr. Han untuk meminum air ajaib kungfu yang ada di kuil tersebut, mereka berdua pun akhirnya pulang dan kembali melakukan latihan seperti biasa. Cuman bedanya kali ini Mr. Han sudah banyak mengajarkan jurus-jurus baru kepada Dre. Bahkan sesekali bocah ini terlihat mempraktekkan gerakan dari perempuan yang waktu itu ia lihat. Akan tetapi ternyata nggak semudah itu karena perlu fokus serta latihan bertahun-tahun dulu baru bisa melakukan kemampuan tersebut. Sampai suatu ketika Mr. Han secara mendadak meliburkan latihan Dre. 小追 we're not training tomorrow. Di hari libur latihannya, Dre malah ngajakin Mei untuk bolos latihan saat audisi musiknya sebentar lagi akan diselenggarakan. Ia mengajak gadis polos tersebut ke tempat bermain serta senang-senang bareng di tengah penatnya latihan. Lalu nggak berapa lama kemudian tiba-tiba ayahnya Mei nelpon serta ngabarin kalau waktu audisinya berubah dan akan dilakukan tepat pada siang ini. Hingga dia pun kelabakan serta langsung pergi meninggalkan Dre saat ayahnya datang menjemput. Dre yang emang udah janji bakalan hadir saat audisinya Mei berlari secepat mungkin untuk menyusul gebetannya itu dan sampai tepat saat tiba gilirannya Mei. Di sana Dre menjadi satu-satunya orang yang bersorak gembira ketika Mei selesai memainkan musiknya. Akan tetapi balasan yang ia dapatkan ternyata sangatlah memilukan. Mei secara gagap meminta Dre agar nggak lagi mengganggu ataupun mendekatinya atas permintaan dari sang ayah. We can no longer be friends. You are bad for my life. Lalu di tengah sakit hatinya itulah Dre lantas memilih untuk mendatangi Mr. Han daripada harus pulang ke rumah. Namun di sana ia malah dikagetkan dengan pemandangan mengerikan dari sang guru yang lagi mabok serta menghancurkan mobil yang selama ini terparkir di ruang tamunya. Sadar kalau sekarang Dre sudah ada di sana, Mr. Han pun langsung menghentikan aksinya lalu masuk ke dalam mobil sambil menangis terseduh-seduh. Beliau bercerita kalau mobil inilah yang menyebabkan anak istrinya meninggal dunia. Setiap tahun ia memperbaiki mobil tersebut untuk selanjutnya dihancurkan lagi tepat pada tanggal kecelakaannya terjadi. Karena hal ini jugalah Mr. Han berubah menjadi pribadi yang pendiam serta suka menyendiri. Dre yang melihat secara langsung kesedihan serta efek traumatis dari gurunya itu lantas memberikan sedikit semangat serta langsung ngajakin latihan agar beliau bisa cepat melupakan kenangan pahit tersebut. Dan mulai dari sinilah Dre akhirnya menunjukkan peningkatan yang sangat drastis hingga akhirnya bisa menguasai seluruh pelajaran dari Mr. Han saat turnamennya sebentar lagi akan diselenggarakan. Malam itu mereka berdua mendatangi arena pertandingan yang kini sudah selesai dipersiapkan. Di sana Mr. Han ngasih Dre sebuah pakaian spesial yang akan dikenakannya besok. Lalu Dre pun seketika memeluk Mr. Han seraya berterima kasih karena udah susah payah ngelatih dirinya selama ini. Dan begitu pula dengan sang guru yang mengatakan kalau Dre secara nggak langsung juga sudah ngajarin dirinya untuk bangkit dari keterpurukan. Tampak jelas di wajah Mr. Han kalau sekarang beliau sudah lebih bisa menerima kenyataan sejak kehadiran Xiao Dre. Kemudian sebelum pada balik ke rumah di perjalanan pulang, Dre memberanikan diri untuk menemui ayahnya Mei serta meminta maaf atas kelakuannya kemarin menggunakan bahasa Mandarin yang dituliskan oleh Mr. Han. Hingga akhirnya beliau pun kini mengizinkan Mei untuk hadir di turnamen besok. 一个真正的朋友。承诺了明天去要看你的比武大赛，我再来个。谢谢。 Singkat cerita, hari yang sudah ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba dan atas peraturan yang ada, Dre harus mendapatkan 2 poin untuk bisa maju ke babak selanjutnya. Di sana tampak beberapa murid dari Guru Li juga ikut turnamen termasuk si Cheng yang bertarung tanpa ampun hingga mendapatkan kemenangan pertamanya.
Nah, melihat hal tersebut lantas membuat Dre jadi tambah gugup. Dan benar saja di match pertamanya Dre kehilangan 1 poin hanya karena kaget serta lari keluar dari matras. Namun di kesempatan kedua ketika sudah mulai fokus, Dre berhasil memenangkan pertandingan itu hingga akhirnya melaju sampai ke semifinal bersama dengan Cheng dan 2 orang lainnya. Di atas matras yang jauh lebih besar dari sebelumnya, Dre akan melawan Liang, teman seperguruannya Cheng, dan harus mendapatkan 3 poin baru bisa melaju ke final. Awalnya semua berjalan lancar, namun saat pertandingan sudah dimulai, Liang dengan sengaja mengincar kaki Dre lalu memukulinya sampai membuat dirinya sendiri harus didiskualifikasi dari pertandingan, dan Dre secara otomatis melaju ke final bersama Cheng yang sebelumnya juga sudah mendapatkan kemenangan. Terlihat jelas penyesalan di wajah Liang karena ternyata guru Lilah yang sudah memaksanya melakukan hal tersebut. Di ruang perawatan, Mr. Han yang melihat kondisi kaki Dre yang lumayan parah meminta muridnya itu untuk nggak lagi melanjutkan pertandingan. Akan tetapi ketika mendengar alasan Dre yang sampai detik ini masih belum mampu mengatasi rasa takut karena beberapa bulian mereka kemarin, Mr. Han akhirnya memutuskan buat melakukan pengobatan tradisional Cina seperti kemarin. Lalu beberapa saat kemudian, secara mengejutkan Dre muncul kembali dan akan melakukan pertandingan finalnya melawan Cheng. Dengan kondisi kaki yang belum sepenuhnya pulih, Cheng berhasil menendang Dre sampai keluar arena serta mendapatkan poin pertamanya. Kemudian tanpa kenal menyerah, Dre pun kembali naik ke arena dan akhirnya memberikan perlawanan sengit kepada Cheng. Walaupun Dre kini berhasil unggul 1 poin, akan tetapi atas perintah gurunya, Cheng kembali mengincar serta menendang kaki Dre dengan sangat keras sampai membuatnya untuk kali kedua meringis di tengah arena dan membuat skor sama kuat 2-2. Lanjut ke ronde terakhir dengan kondisi sebelah kaki sudah nggak bisa digunakan, Dre lalu meningkatkan lagi fokusnya serta melakukan gerakan persis seperti gadis pengendali ular di kuil waktu itu. Dan luar biasanya, Cheng tanpa sadar juga telah mengikuti gerakan tersebut. Kemudian saat musuhnya sudah mulai menyerang, Dre pun segera lompat ke udara seraya memberikan tendangan terakhir kepada Cheng dan memenangkan turnamen tersebut. Cheng kini sudah mengakui kehebatan Dre, serta menyadari seluruh kesalahan yang diajarkan guru Li kepadanya, hingga dia pun dengan besar hati meminta izin kepada wasit untuk menyerahkan langsung pialanya kepada Dre. Lalu film pun ditutup dengan Cheng bersama teman-temannya yang mendatangi Mr. Han serta memberikan respek mereka kepada beliau. The end. So, Rebahan Mania, itulah tadi alur cerita lengkap dari salah satu film yang paling aku suka, The Karate Kid. Aksi Jackie Chan bersama Jaden Smith di sini luar biasa keren dan pastinya dapet banget penjiwaannya. Dan aku yakin di antara kalian semua pasti ada yang sampai ikutan baper ketika nonton nih film. Hayo ngaku, nggak apa-apa kok soalnya aku juga. Dia apaan sih? Udah, sampai sini aja kiranya video kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan semoga pandemi ini akan segera berakhir. Aku Zai pamit. See you.